Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Halo, apa kabar kalian semua? I hope you all are fine ya. Kakak harap kalian baik-baik saja semua ya. Kali ini kita akan belajar atau kita akan mempelajari showing purpose and intention, menunjukkan tujuan dan niat dalam bahasa Inggris. Ungkapan apa? Ungkapan maksud dan niat ya dalam bahasa Inggris ya. Selain itu kita juga akan mempelajari agreement and disagreement, ungkapan setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya sehingga kalian bisa terus update video-video pembelajaran terbarunya. Yuk kita mulai belajarnya. Pertama-tama yuk kita tonton video berikut ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan catatannya. Juga perhatikan ungkapan-ungkapan yang muncul dalam video berikut ini. Mari kita tonton videonya. Hello Kevin, can you tell me about the lesson today? Because I was absent. Yes, it is about how to stay healthy. Yes, you should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. I agree with that. Okay, thank you. Oke, tadi kita sudah menonton videonya. Bagaimana? Sudah paham? Agar lebih paham, yuk kita tonton sekali lagi dialognya. Kali ini perhatikan kembali ungkapan-ungkapannya. Mari kita tonton videonya. Hello Kevin, can you tell me about the lesson today? Because I was absent. Yes, it is about how to stay healthy. Yes, you should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. I agree with that. Okay, thank you. Oke, kakak akan jelaskan sedikit videonya ya. Jadi dalam dialog kali ini ada ungkapan intention atau niat ya. Misalnya, you should also eat nutritious food in order to be strong. In order to be strong ya. Kita lihat di sini dia menggunakan kata in order to atau supaya yang menunjukkan intention atau niat ya. Dia makan nutritious food agar atau supaya kuat ya. Itu di dialog yang pertama ini. Ya, anak-anak ini, laki-laki ini juga dia menyampaikan niat atau intention ya. Contohnya di sini ada kata in order to juga ya. We should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. Kita harus tidur selama 8 jam supaya atau agar cukup istirahat ya. Itulah dialog intention atau showing purpose dalam bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan mempelajari showing intention atau purpose ya, menunjukkan suatu niat atau tujuan ya. Yang pertama, kita menggunakan kata untuk menunjukkan intention dan purpose menggunakan kata so that atau so saja. Yang kedua in order to atau to saja ya. Sekarang kita lihat penulisannya. So that atau so diikuti oleh subject, modal, can, will, dan verb ya. Jadi susunannya seperti ini. Modal, can, dan will di sini di dalam kurung berarti dia bisa dipakai bisa tidak ya. Ada kalimat yang dipakai ada yang tidak ya. Sekarang kita lihat contohnya. He studies hard so that he can pass the test. He can pass the test. Jadi setelah so that kalimatnya lengkap. Subject, ada verb ya. He can pass the test. Ada subject, ada verb ya. Tidak ditulis verb saja, tapi menggunakan subject dan verb. Oke, sekarang kita akan lihat penulisan in order to atau to ya. Dia menggunakan verb one. Contohnya, he studies hard in order to pass the test. He studies hard in order to pass the test. Jadi langsung dituliskan verb one ya, pass the test, tidak memakai subject.
Nah, sekarang kita akan lihat beda antara so that dan so ya, supaya tidak bingung. So that artinya purpose atau tujuan ya. So, purpose atau tujuan, tapi juga bisa result atau hasil ya. Jadi so that, purpose, so, purpose atau result ya, punya dua arti so ini. Oke, supaya lebih paham yuk kita lihat contohnya ya. So that yang berarti purpose. Bagaimana contoh kalimatnya? I practice football every day so that I can win the competition. Saya berlatih sepak bola sehingga supaya saya menang ya. Jadi dia belum menang, tapi tujuannya supaya dia menang. Nah, itulah arti purpose dari so that ya, arti tujuan dari so that. Oke, sekarang kita lihat so sebagai yang berarti result ya, atau hasil. Contohnya, the watch is cheap. The watch is cheap, so I buy it. Jam itu murah, jadi saya membelinya. Jam itu murah, so I buy it. Jam itu murah, hasilnya saya membelinya. Seperti itu ya. Jadi so di sini lebih berarti sehingga atau jadi ya. Yang pasti dia sudah membeli jamnya berarti ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi dia belum menang ya, kalau sekarang kejadiannya dia sudah membeli jamnya ya. Itulah so yang berarti result atau hasil dari kalimat sebelumnya. Oke, kita akan membahas kedua kalimat tersebut ya. Bagaimana membedakannya ya. I practice football every day so that I can win the competition. Jadi artinya dia belum memenangkan kompetisinya, masih berupa tujuan ya. Sedangkan yang kedua, the watch is cheap so I buy it. Ini berarti jam itu telah dibeli dia. Jadi kejadiannya sudah terjadi ya, dia sudah membeli jamnya. Nah, mari kita latihan ya. Kita gabungkan kedua kalimat ini. I wake up early, I will not be late. Gunakan kata sambungnya so that, so, atau in order to ya. I wake up early, saya bangun awal. I will not be late, saya tidak akan terlambat. Jadi kira-kira yang mana kata sambungnya ya? In order to, so, atau so that. Nah, yang kedua, sambungkan juga the rain falls hard, hujan turun dengan deras ya. I bring my umbrella. Jadi kita sambungkan kedua kalimat ini menggunakan so that, atau in order to. Hujan turun dengan deras, saya membawa payung ya. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan kalian jawab di rumah. Nah, untuk yang kedua kita akan mempelajari showing agreement, menunjukkan persetujuan dalam bahasa Inggris. Cukup mengatakan kalimat I agree with you atau I agree completely atau I think so. Tiga kalimat ini adalah menunjukkan agreement ya. Untuk disagreement, ketidaksetujuan, kita menggunakan kata I don't agree atau I disagree. Atau yang ketiga, I don't think so ya, I don't think so. Inilah tiga kata disagreement. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran ya. Jangan lupa untuk kembali mengulang semua materi yang sudah disampaikan. Jangan lupa pula untuk selalu berlatih kembali di rumah ya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay at home, wear mask, and wash your hand. Oke? See you at the next lesson, at the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.